Kita akan buka kebenaran firman Tuhan, saudara, di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat ke-22. Ya, sering dikhotbahkan, sangat sering disampaikan, tetapi makanya saudara, semakin sering itu dikhotbahkan, semakin sering disampaikan, semakin sulit buat kami menyampaikannya. Karena tidak boleh disampaikan sebagai sebuah pengetahuan. Ya, karena kalau pengetahuan hanya merubah otak, ya, tapi pewahyuan merubah hati. Saudara, baik, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan 1 Samuel pasal 15 ayat ke-22. Ya, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, kemarin kita sudah belajar, ya, yang hadir kemarin di persekutuan yang kemarin, kita belajar tentang satu hal, ya, bahwa kadang-kadang kita melihat Tuhan itu dengan cara pandang yang salah, dengan cara yang tidak tepat. Nah, kita akan perhatikan di sini, saudara, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan di satu peristiwa daripada kehidupan Raja Saul, ya, dia sudah menjadi raja. Kemudian dia terima perintah melalui Nabi Samuel untuk berurusan dengan bangsa Amalek, ya. Dan perintah itu begitu jelas dan detail apa yang harus dilakukan, saudara, ya. Dan ketika mereka pergi melakukannya, saudara, sementara mereka melakukannya, ya, mata mereka, pertimbangan mereka, pikiran mereka bekerja sehingga mereka tidak lakukan persis seperti yang diperintahkan. Ya, ini yang kita mau perhatikan supaya kita mau belajar bahwa ikut Tuhan itu masih persis seperti yang Tuhan mau. Tidak bisa kurang dikit nggak apa-apa. Ya, sedikit lah dirubah sedikit tidak apa-apa. Saudara, ini yang jadi permasalahan. Kita menganggap Tuhan itu begitu fleksibelnya sehingga banyak hal bisa dirubah menurut pertimbangan manusiawi. Nah, saudara, kita mau perhatikan di sini, ya. Saya tidak akan gurau dulu. Nanti kita banyak gurau kalau sudah banyak yang menguak. Ya, supaya seger, karena kalau terlalu serius juga kadang-kadang udah jam segini khotbahnya terlalu serius, bisa kadang-kadang membawa kita ke alam tidur. Ya, tapi bersyukurlah kalau bisa tidur, karena seringkali di rumah sulit tidur. Amin. Tapi justru waktu ibadah bisa tidur. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhannya, dia bisa nyenyak, saudara. Ya, begitu amin baru dia kaget. Begitu. Kenapa? Karena ya begitulah, di rumah sering ruwet dengan masalah dan macam-macam. Nah, saudara, di satu fase ini, saudara, Saul diperintahkan, ya, kemudian dia bawa rakyatnya pergi, ya, tapi yang hasilnya, saudara dan saya sudah tahu, ketika dia melihat kambing domba yang bagus, yang gemuk, yang sehat dan segala macam, yang dia lakukan persis adalah semua yang buruk menurut pandangannya, semua yang buruk menurut apa yang dia lihat. Kemudian yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, yang tambun-tambun, dia tidak habiskan. Dia tidak binasakan, dia tidak kerjakan seperti yang Tuhan perintah. Saudara, ini kita mau perhatikan dasarnya dulu, ya. Nah, kemudian ya, dengan bangga dia bertemu dengan Nabi Samuel dan dia katakan, "Aku sudah melakukan semua yang kau perintahkan." Saudara, dia katakan di ayat atasnya dia sudah lakukan. Kemudian Samuel bilang, "Terus yang aku dengar itu suara kambing domba, itu suara apa?" Tuhan katakan, selesaikan semua. Tetapi Saul tidak melakukannya. Nah, dengan alasan apa, saudara? Ada penafsiran. Jadi gini, saudara, ya. Saya setiap kali khotbah akan seringkali menjelaskan kepada saudara penafsiran. Supaya saudara dan saya diperkaya dengan macam-macam penafsiran daripada firman Tuhan. Ya, bukan berarti penafsiran itu salah. Tidak salah. Karena penafsiran juga memakai dasar, ada dasarnya, ada dalil-dalil penafsirannya, saudara. Tidak salah sama sekali, tetapi kita mau belajar ada pewahyuan yang beda sedikit daripada yang ditafsirkan. Nah, begini, saudara, ya. Ada penafsiran kenapa Saul tidak mau membinasakan, membasmi semua kambing domba orang Amalek? Karena dia dan rakyat itu tidak mau mempersembahkan dari kambing dombanya sendiri. Itu penafsiran yang pertama. Jadi saya baru sampaikan nama saudara, kalau saudara suka baca banyak, saudara akan tahu penafsiran ini. Nah, jadi mereka ditafsirkan tidak mau mengorbankan kambing dombanya sendiri. Sehingga yang mau dikorbankan adalah jarahan. Yang mau dikorbankan adalah kambing domba hasil rampasan. Kambing domba dari orang
Amalek. Itu tafsiran yang pertama, saudara. Kemudian tafsiran yang kedua, saudara, ya. Dikatakan waktu dia melihat itu, saudara, ya, mereka memang mau pisahkan. Terus kenapa? Dengan pikiran ini kan gemuk-gemuk semua. Berarti kita lebih baik kita berikan yang begini kepada Tuhan. Ya, kita akan berikan yang seperti ini kepada Tuhan daripada kita punya mungkin kurus-kurus dan lain-lain. Jadi penafsiran yang kedua, mereka memang benar-benar mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, jadi dipilih memang yang baik-baik, semua diambil, tidak dibunuh. Nah, saudara, ini penafsirannya. Tetapi kalau saudara dan saya perhatikan di sini, ya, firman Tuhan katakan kepada Saul, habiskan semua, habiskan semua, habiskan semua. Berarti apa, saudara? Tuhan tidak peduli masalah persembahan. Tuhan nggak peduli masalah mau kasih yang baik atau kasih yang buruk. Kalau Tuhan sudah bilang A, kerjakan A. Jangan berpikiran ingin melakukan sesuatu yang seakan-akan pasti menyenangkan Tuhan. Saya ulang lagi, saudara, ya, supaya benar-benar ini mantap. Jadi jangan pernah berpikiran, saudara, bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kita bisa memberi kepada Tuhan, kita beri bahkan yang terbaik, kambing domba yang terbaik, itu bisa menyenangkan Tuhan, saudara. Padahal Tuhan sudah jelaskan, selesaikan, habiskan semua. Nah, berarti apa, saudara? Ya, di satu pelajaran yang pertama yang kita mau perhatikan pada pagi hari ini adalah, ya, satu, kalau Tuhan bilang A, kerjakan A, tidak boleh tambah-tambah atau kurangi. Contohnya, ya, waktu itu saya sampaikan karena ini masalah yang di gereja terakhir hari Minggu tanggal 17 sebelum saya balik ke Indonesia tanggal 18, saudara, saya sampaikan di gereja. Kenapa? Orang Farisi itu selalu berlebihan. Ya, ahli Taurat selalu berlebihan. Kenapa selalu berlebihan? Mereka mengajarkan berikanlah persembahan perpuluhan dari jintan, adas manis, adas dan lain-lain. Saudara, ya. Padahal kalau saudara perhatikan, ya, kalau saudara pernah pergi Israel, saudara masuk dari Via Dolorosa itu, saudara akan lewat pasar juga. Ada pasar yang harus saudara lewati. Dan di sana saudara akan ketemu bumbu-bumbu masak seperti jintan, adas dan lain-lain. Itu 100% bumbu masak, 100% bumbu seperti kalau kita di sini di Indonesia pakai merica, pakai apa-apa, itu di sana pakainya seperti itu. Ya, jadi apa, saudara? Ya, orang Farisi, Saduki, ahli Taurat mengajar ini juga harus diperpulukan, ini juga harus jadi perpuluhan, saudara. Ditambah-tambahkan dengan maksud apa? Loh, kita kan Tuhan bilang perpuluhan, segala-galanya harus diperpulukan. Jadi apa, saudara? Mereka berpikiran itu menyenangkan Tuhan. Mereka berpikiran itu bikin Tuhan akan lebih senang dengan cara menambah-nambahin hukumnya. Saudara, padahal itu salah. Maka Tuhan katakan, kamu orang Farisi, orang Saduki, kasih perpuluhan dari jintan, adas, dan segala macam. Tapi yang paling penting dari hukum Taurat, belas kasihan kamu tidak lakukan. Berarti apa, saudara? Perhatikan. Ya, mereka berpikiran memberi kepada Tuhan lebih. Saudara, itu bikin hati Tuhan senang. Padahal Tuhan bilang yang paling penting adalah belas kasihan. Berarti apa, saudara? Mereka lebih utamakan Tuhan. Mereka berani beri kepada Tuhan. Tetapi belas kasihan kepada sesama, tidak. Sehingga mereka lebih cenderung beri ke sana. Ya, jadi, saudara, kita melihat prinsip yang pertama dulu. Apa, saudara? Ya, Tuhan nggak penting masalah persembahan. Kenapa? Saudara, tolong perhatikan dulu, ya. Adakah waktu sesudah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Tuhan memberitahu mereka kalau mau menghadap aku harus ada persembahan? Tidak ada. Betul? Betul? Pernah baca kitab Kejadian? Ya, tidak ada perintah satupun menyebutkan bahwa Kain dan Habel diperintahkan membuat persembahan. Tidak ada. Ya, saya juga tidak tahu dari mana mereka mendapatkan ide untuk membuat persembahan. Saudara, memang sesudah itu kemudian hukum Musa ada persembahan dan persembahan. Tapi di awalnya, saudara, tidak ada sama sekali ide itu. Ya, saya nggak bahas terlalu dalam, nanti tambah ngantuk. Tapi saya akan bahas sedikit-sedikit saja. Nah, berarti apa, saudara, yang pertama? Ya, rasanya kalau saya lakukan begini, Tuhan pasti senang. Rasanya kalau saya lakukan begini, lebih lagi dia pasti senang. Ini yang jadi masalahnya orang Kristen, saudara, saat-saat ini.
Ya. Nah, contohnya sekarang apa? Kita bikin ibadah, Senin ada kegiatan, Selasa ada kegiatan, Rebu ada kegiatan, Kamis ada kegiatan. Kita merasa semakin banyak kegiatan kita, Tuhan semakin senang, semakin dekatlah kita kepada Dia, semakin apa? Hati Tuhan bisa kita senangkan dengan bermacam-macam itu. Ya, ini aplikasinya saat ini yang seringkali salah. Sehingga apa, saudara? Ya, orang disuruh kebaktian aja, saudara. Hasilnya apa? Anak di rumah nggak ada yang bantu kerjain PR, dibantu pembantu apa yang ngerjain PR suruh si pembantu, ya kan? Mestinya malam itu mereka kumpul bareng di rumah bisa cerita satu sama lain, ya kan? Anak cerita sama orang tua ngobrol sama anak, pergi ibadah aja. Ya, ini jadi aplikasinya sudah ngawur. Kemudian apa lagi, saudara? Ya, aplikasi. Kalau kita berikan lebih, Tuhan pasti senang. Ya. Ada lagi pengajaran, saudara, yang diambil dari kitab Mazmur. Orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata, pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Diterjemahkan apa? Saudara, kalau saudara berjalan maju pergi kotak persembahan, harus sampai engkau merasa sakit dan nangis. Karena persembahanmu tidak boleh sedikit, harus sangat amat banyak. Sampai kau antar sampai nangis-nangis. Kenapa? Sakit sekali rasanya memberi persembahan begitu besar. Saudara, di seluruh Alkitab, baik di perjanjian lama dan perjanjian baru, persembahan itu selalu bersifat sebenarnya sukarela. Persembahan itu selalu berdasar orang digerakkan Tuhan. Saudara, tolong diperhatikan. Nanti kalau saudara perhatikan dia di kitab mulai kitab Keluaran, waktu Musa membangun itu kemah suci itu dengan segala peralatan dari emas, dari perak, dari tembaga, ya, selalu dikatakan di situ apa, saudara? Maka orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Saudara. Tetapi saudara lihat, ya, yang terjadi di zaman Salomo. Ya. Salomo tidak cukup membangun bait yang biasa. Dia membangun harus luar biasa untuk Tuhannya. Dengan cara mengorbankan rakyatnya. Saya mau ulang dulu. Supaya saudara benar-benar menangkap poin yang pertama ini dengan contoh-contoh di Alkitab. Ya, hasilnya apa, saudara? Ketika dia mati, ya, rakyat kemudian mulai apa? Ketika angkat anaknya naik, toh, betul? Rakyat mulai ngomong apa? Bapakmu sangat memberatkan kami. Bapakmu sangat memberatkan kami. Betul? Anaknya jawab apa? Pinggang bapakku lebih kecil daripada kelingkingku. Berarti aku akan lebih memberatkan kamu lagi. Nah, saudara, tidak salah memang Salomo membangun bait Allah karena dia cinta. Tetapi akibatnya apa, saudara? Dia memungut begitu banyak dari rakyat untuk membangun apa yang menjadi visinya. Dia tidak sama dengan bapaknya, Daud. Saudara, Daud tidak pernah mengorbankan rakyatnya. Ya, tapi Salomo mengorbankan rakyatnya dengan segala macam beban untuk membangun visinya. Saudara, makanya sekarang kita poin pertama lagi kita balik apa? Ya. Saul merasa dan rakyat merasa kalau kami kasih persembahan yang lebih baik, kami akan siap apa? Kami pilih dari domba orang Amalek yang terbaik, yang kemarin kami tidak bunuh, nanti untuk Tuhan. Jadi merasa kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita akan memberi yang ter untuk Tuhan. Nah, terus kasih Tuhan senang. Contohnya lagi, saudara, ya, di terjemahan di Alkitab. Alkitab katakan apa? Kalau kamu menuai hasil panenmu, betul? Maka hasil panenmu yang pertama, maka kamu harus membawa apa? Persembahan buah sulung, atau di dalam terjemahannya buah bungaran kepada Tuhan. Ya, di Alkitab jelas dikatakan itu apa? Engkau harus membawanya berupa apa? Sebakul. Saudara, satu bakul. Itu jelas terjemahan bahasa Inggrisnya bahasa bakul, bahasa Indonesianya juga satu bakul. Nah, terus sekarang ini diterjemahkan di banyak tempat apa? Kalau engkau pertama misalnya ada kerja, gaji pertamamu seluruhnya untuk Tuhan. Itu namanya buah sulung. Padahal buah sulung, dia punya 100 hektar pun tetap persembahannya satu bakul. Satu bakul bisa nggak 1 ton kira-kira? Bisa? Itu gandum loh, saudara.
paling cuman beberapa kilo, atau katakanlah ekstrim 100 kilo, katakan bakulnya super gede, amin. Itu diangkat 18 orang misalnya dipikul. Ya dah, itu kan juga tidak mungkin karena Tuhan bilang bawa satu bakul, berarti satu orang yang angkat kan, bukan satu keluarga. Berarti apa, saudara? Ya, ini yang manusia merasa dengan melebih-lebihkan, ya kan? Dengan apa lagi, saudara? Ya, selalu tentang ini, persembahan yang lebih, persembahan yang lebih, persembahan yang lebih, kasih Tuhan. Mereka berpikiran mereka bisa bikin senang hati Tuhan. Benar, ya. Kembali lagi kita lihat kembali di sini, yuk. Kita mau perhatikan apa, saudara, ya. Tuhan Yesus pernah kan berdiri dekat kotak persembahan, gitu, kata Alkitab. Terus orang kaya memasukkan banyak-banyak. Amin. Amin. Terus ada orang miskin cuma memasukkan 2 peser. Yang Tuhan kasih komentar orang-orang kaya, Tuhan bilang, tuh, mereka sadar mereka diperkaya oleh aku, maka mereka memberi begitu banyak. Begitu kata komentar Tuhan Yesus? Tidak. Yang kedua, ya, mereka benar-benar setia sebagai bendahara yang jujur, mereka antar banyak-banyak, tidak sedikit. Karena mereka tidak punya roh pelit, tidak kan? Justru yang dikasih komentar, yang mana? Janda miskin yang mengantar cuma 2 peser. Tuhan bilang, dia memberi lebih banyak. Saudara, loh, kenapa secara materi jelas, saudara, uang banyak dengan uang sedikit tetap apapun alasannya, uang banyak tetap banyak, uang sedikit tetap sedikit, betul? Betul. Tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang ini yang lebih banyak, bukan yang kaya-kaya itu yang lebih banyak, saudara. Karena apa Tuhan katakan? Ya kan? Dia memberi dalam kekurangannya. Ya, kalau yang lain memberi dalam kelebihannya, ini memberi dalam kekurangannya. Berarti, saudara, bukan masalah jumlah yang dipentingkan, betul? Tetapi masalah apa, saudara? Lihat. Tetap memberi dalam kekurangan, itu kan yang dipentingkan? Betul? Nah, terus apa lagi? Tuh, lihat, saudara. Dia sendiri janda, toh, betul? Loh, dia sendiri, saudara, kan kalau janda nggak punya suami kan, jelas ya, toh? Entah cerai, entah mati kan, kita nggak tahu lah pokoknya. Ya, berarti apa? Dia cari sendiri, toh, tidak ada tempat apa orang yang mungkin menanggung dia kan, tapi dia tetap bisa memberi. Nah, saudara, jadi poin yang pertama kita mau lihat dulu apa, saudara, ya. Sejak dari zaman dulu orang selalu berpikiran dan punya pengertian, ya, kalau kasih Tuhan lebih banyak, kalau kasih Tuhan yang istimewa, kalau kasih Tuhan yang dahsyat, itu pasti Tuhan berkenan. Tadi sudah jelas kan contohnya. Salomo bikin bait yang luar biasa dengan cara apa? Mengorbankan rakyat. Sehingga waktu anaknya si Rehabeam menjadi raja, rakyat semua menghadap dia. Mereka mengadu karena terlalu beban, terlalu berat untuk membangun itu, rakyat dikorbankan. Dengan apa? Suruh kerja, toh? Betul, sebagian sekian puluh ribu pergi Gunung Libanon, sebagian tinggal di Israel. Nanti giliran terus, saudara, disuruh kerja. Ya. Kenapa? Karena pikirannya Salomo mungkin benar, saudara. Bangunnya harus luar biasa besar. Amin. Coba lihat. Dia membangun bait Allah yang begitu mewah dan besar. Apakah kemudian hidupnya jadi tetap benar? Pertanyaannya begitu. Tetap benar? Tidak, toh. Ya, jadi coba sekarang kita mau ambil dulu yang pertama, saudara. Poin yang pertama. Ya. Bukankah saudara dan saya sering sekali mendengar seperti yang tadi saya sampaikan? Ya, kalau kau baru kerja, seluruhnya harus untuk Tuhan. Gaji pertamanya untuk Tuhan. Padahal Tuhan bilang satu bakul itu kecil, sedikit isinya, bukan seluruh hasil panen. Amin. Lah, kalau seluruh hasil panen disuruh serahkan, dari bibit untuk nanam lagi tidak ada kan? Betul. Untuk makan pun tidak ada kan? Karena semua diserahkan. Betul. Tapi banyak orang menerjemahkan seperti itu. Dan orang percaya. Ya, kenapa mereka percaya? Karena pikiran mereka kalau kasih lebih banyak berarti Tuhan pasti lebih senang. Ternyata Tuhan tidak tamak, saudara. Ternyata Tuhan tidak tamak dikasih lebih banyak, lebih senang. Enggak. Saudara. Buktinya kan tadi lihat. Ya. Kalau ayat-ayat tadi saudara baca kemudian di bawahnya, ya. Dikatakan apa? Kami akan mempersembahkan untuk Tuhan. Kami akan membawa untuk Tuhan. Dia nggak bohong, saudara. Mereka memang rencana membawanya untuk Tuhan. Saudara.
Oke lah, mungkin ya, seperti ada yang ditafsirkan. Mereka mau daripada domba kami sendiri, kami potong lebih baik yang ini orang Amalek punya. Oke, mungkin saudara. Namanya bahasa kemungkinan. Ya, oke. Jadi poin yang pertama sudah ditangkap pelan-pelan. Kalau memang saudara ditetapkan apa? Berikan kepada Tuhan 10%. Betul? 10%. Berarti apa saudara? Jangan diterjemahkan begini. Ya kalau 10% cuman itu harus pergi ke tempat saudara ibadah. Makan di mana, bayar di mana. Kalau mau kasih orang miskin lagi, ambil dari 90%. Tuhan cuman bilang 10%, titik. Ya, Tuhan bilang 10% kan? Lah, berarti 10% itu sudah 1/10 yang dikembalikan ke Tuhan kan? Nah terus, kalau mau tolong orang lain, pakai yang 90% kan? Begitu kan prinsipnya. Terus, kalau mau bantu orang lain lagi, mau kasih orang tua misalnya, orang tua udah tua, nggak kerja, udah pensiun, kita mau bantu, ambil dari 90% kan? Betul. Padahal saudara dan saya percaya semua berkat dari Tuhan. Amin. Berarti, lihat, kita serahkan ke Tuhan 10%. Kemudian, yang lain persennya kita serahkan ke orang itu dari mana dapat berkat? Mestinya yang kita serahkan ke Tuhan itulah yang dikebagikan kembali kan. Karena itu kita serahkan ke Tuhan. Berarti milik Tuhan, maka kembali ke orang lain. Saya ulang pelan-pelan saudara ya, supaya kita ngerti begini ya. Tuhan bilang 10, terus kita disuruh apa? Kalau kau mau beri lagi, berikan, tak ambil dari yang berarti dia minta lebih dari 10 kan? Lebih dari 10, mungkin 15, 20, 30, 40, terus begitu kan? Waktu si Yakub berjanji sama Tuhan di Betel, kalau Tuhan mengembalikan aku ke rumah orang tuaku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan aku akan menyerahkan 1/10 kepada Tuhan. Pernah baca ayat itu? Oke, sekarang lihat. Zaman itu sudah ada imam belum? Loh, anaknya Yakub toh Lewi, keturunan Lewi baru jadi imam, betul? Loh, berarti Yakub waktu itu kasih siapa? Nah, pertanyaannya begitu. Pernah mikir? Belum pernah? Saya mau ulang saudara, supaya saudara berpikiran kritis, supaya saudara berpikiran pakai otak. Karena orang Indonesia seringkali, makanya kan ada cerita ahli-ahli saraf orang Jerman itu kalau mau belajar saraf kan mesti cari manusia nih yang sudah mati. Carinya orang Indonesia karena sarafnya pasti dijamin baru gres karena tidak pernah dipakai saudara dari gres. Jadi saudara, saya tidak mengajar saudara berontak, saya tidak mengajar saudara melawan, tapi kita mau belajar apa? Terlalu banyak orang kecewa. Waktu Yakub janji 1/10 untuk Tuhan, dia kasih siapa? Pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya mau ulang lagi, saudara. Yuk, supaya saudara jangan terlalu ngantuk. Amin. Gerak-gerakan dikit yuk. Ya, gerakin dikit. Ya, daripada gini, terus gini lebih baik begini kan supaya tidak ngantuk, saudara. Ya, nah kembali ke sini. Yuk. Yakub kan berjanji, amin. Kalau aku dikembalikan ke rumah orang tuaku lagi, maka Tuhan menjadi Allahku dan 1/10 dari semua yang aku dapat akan kuberikan kepada Tuhan. Betul? Nah, sekarang zaman itu nggak ada nggak ada imam. Betul? Karena keturunan Yakub yang nama Lewi lah yang semua jadi imam. Betul? Betul. Lah terus Yakub kasih siapa 1/10 itu? Ayo. Kasih siapa? Jawabannya kasih Tuhan dong. Terus caranya gimana dia kasih Tuhan? Kan begitu? Nggak ada tuh Alkitab sebut. Ada nggak Alkitab sebut? Tidak ada. Nah, berarti apa? Saudara, konsepnya tidak hanya diberikan kepada imam kan? Karena zaman itu belum ada imam. Tapi bisa diberikan langsung ke Tuhan. Kita nggak tahu caranya, kan ada cara tradisional, dibakar-bakar. Amin. Tuh. Iya dong. Dibakar-bakar. Betul? Makanya ada budaya seperti itu kan, dibakar kirim ke sana, betul? Berarti apa saudara? Yakub tidak memberikan kepada imam karena nggak ada imamnya. Anaknya nanti nama Lewi dan keturunannya itu baru jadi Terus makanya pertanyaannya yang sampai hari ini belum bisa dijawab, dia kasih siapa, caranya gimana? Kasih Tuhan Pak, caranya gimana? Nah, ini jadi perdebatan saudara. Ya, jadi saya mohon saudara ya, supaya saudara juga jadi orang yang jangan gampang main amin. Kan kemarin tadi malam saya sudah saksikan,
Saya sama Pak Tris pergi Jepara, toh kita mau buka rencana cabang Jepara, ya toh, tuh sama si Agung, ya, itu jadi saksi juga, ya. Terus satu orang pengusaha datang ke kamar tempat kita nginep, cerita apa? Cerita buruk semua, saudara. Cerita apa? Nubuatan palsu semua, ya. Ya cerita itu ada, dia banyak saksinya nih, berapa orang bukan saya sendiri di kamar, ya. Si Om itu cerita, dia cerita apa, ya. Ya saya singkat karena kemarin udah saya cerita, dinubuatin toh. Kalau kami ada proyek, kami lagi bangun terus kalau situ nabur banyak, tahun depan ordermu dari luar negeri banyak. Nah, jadi karena membayangkan orderan yang banyak dan yang nubuatkan ini pendeta top, yang dia uber-uber, dia kasih banyak. Tunggu bertahun-tahun tidak ada order dari luar negeri. Yang dijanjikan yang besar itu. Ya, terus dia cerita lagi. Ini selalu ngomongnya uang aja. Ini saksinya ada nih. Saudara, kemudian sekarang dia sangat kecewa. Tidak terbukti. Bagus juga ada musik seperti ini supaya kita tidak ngantuk. Ya, daripada bengong ini ya, men. Tapi jangan sambil minum terus. Nah, ini yang dilarang, saudara. Ya, oke. Jadi kembali poin yang pertama dulu, yuk kita mau belajar ya, supaya kita mengerti apa. Waktu dia bilang perpuluhan, saudara, ya, di Alkitab kitab Keluaran pasal Ulangan pasal 14. Saudara, akan di situ ada perikop tentang perpuluhan yang tidak pernah dibahas siapapun. Kenapa? Karena kalau itu dibahas itu sama dengan memecahkan periuk nasi sendiri. Jadi jangan dibahas. Saudara, di dalam konsep Alkitab, saudara, perpuluhan itu boleh dipakai ucapan syukur, ngundang teman-teman pesta, boleh pakai perpuluhan. Ada ayatnya, saya buktikan kalau nggak percaya. Ya, jadi apa? Engkau boleh untuk pesta, ucapan syukur, misalnya mau pindah rumah, apa boleh pakai perpuluhan. Tidak 100% Alkitab bilang harus dibawa ke tempat di mana engkau beribadah. Karena Alkitab memberikan banyak, saudara, petunjuk tentang yang namanya perpuluhan. Kemudian ada dikatakan pada tahun ketiga, pada saat tahun persembahan perpuluhan. Saudara, ada orang Israel membayar perpuluhan dari 3 macam siklus. Yaitu namanya perpuluhan tahun pertama, perpuluhan tahun kedua, dan perpuluhan tahun ketiga. Jadi dia tidak sama perpuluhannya, tidak sama fokusnya untuk siapa. Karena ada perpuluhan untuk orang miskin, ada. Saudara, ini yang kita tidak pernah diajar. Yang diajar pokoknya bawa ke sini. Saudara, ya saya bisa buktikan ayat-ayatnya semua, saudara. Ya, mau terjemahan bahasa Inggris saya nggak bisa bahasa Ibrani, tapi saya bisa bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggrisnya pun mirip. Jadi apa, saudara? Kita selalu diajar berlebih-lebihan. Terus apa lagi, saudara? Alkitab bilang itu perpuluhan boleh dipakai untuk orang miskin, bantu janda-janda, berikan orang asing, imam-imam. Itu boleh semua. Berarti apa? Dari 10% itu boleh dibagi. Untuk siapa? Orang-orang miskin kita kasih. Terus dari 10% yang sama, saudara, boleh dikasih imam juga. Jadi imam juga dapat bagian. Bukan 10% bulat dia tok sendiri. Ya, jadi supaya kenapa, saudara? Saya katakan begini, sudah bertahun-tahun saya ditaruh di hati saya untuk menjelaskan ini sejelas-jelasnya. Cuman saya prinsipnya, Tuhan, aku tidak mau cari musuh lah. Daripada ribut terlalu banyak, buat apa cari musuh? Ya, apa yang dikatakan oleh Saul? Aku sudah melakukan semua kehendak Tuhan. Aku sudah lakukan semua perintah Tuhan. Terus Samuel bilang, itu suara kambing domba, suara apa? Saudara dan saya perhatikan. Mestinya sudah tidak ada lagi suara kambing dan domba. Karena Tuhan bilang, habiskan semua. Jangan ada sisa. Lah, kalau bisa ngwek kan masih hidup. Betul? Itu masih hidup kan? Nah, saudara, kita mau perhatikan lagi di sini. Ya. Di dalam banyak hal, Tuhan mengajarkan kita, saudara. Alkitab bilang, matikanlah perbuatan daging. Betul di perjanjian baru? Ya kan? Perbuatan daging sudah nyata. Betul, kebencian, pencemaran, ini udah jelas kan semua.
Tetapi buah roh adalah, ini sudah jelas kan, saya nggak bisa buka. Nah, saudara, yang kedua apa? Saudara, kita merasa bahwa uang kita bisa menggantikan ketaatan kita. Persembahan kita bisa menggantikan ketaatan kita sama Tuhan. Makanya saudara, ya, orang paling gampang memberikan uang daripada memberikan dirinya sebagai persembahan yang benar. 13 tahun yang lalu, saya khotbah di satu tempat, ya. Selesai saya khotbah, Tuhan kasih saya lihat tangan-tangan banyak dalam penglihatan. Tangan yang terulur, saudara, bukan tangan mau meminta. Tangan yang terulur. Terus Tuhan katakan, mereka bisa berikan tangannya kepadaku, tapi tidak bisa berikan hatinya kepadaku. Dan saya sampaikan di sana, saya katakan, tadi saya dapat penglihatan dan Tuhan katakan, yang hadir di sini bisa menyerahkan tangannya kepada Tuhan, tetapi tidak hatinya. Mereka katakan, betul Pak. Kami ini yang ngumpul ini semua donatur Pak. Terus, kegiatan apa saja kami bisa keluar uang. Mengaku saudara, kegiatan apa saja kami keluar uang. Tapi, untuk ditegur firman, untuk dibersihkan, tidak. Saudara, persembahan saudara dan saya tidak pernah menggantikan tuntutan dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Saya ulang. Ya, jadi jangan merasa, oh saya kasih. Terus selesai dari tuntutan Tuhan. Berarti saya sudah melakukan semua kehendak Tuhan. Nah, saudara. Bahkan saudara perhatikan ya. Tuhan pernah ngomong apa? Waktu kamu di padang gurun itu, kamu persembahkan untuk siapa itu persembahan-persembahan? Betul? Loh. Padahal orang Israel kan turun hukum Musa toh. Terus mereka potong kambing, ya toh, potong domba, ya kan? Setiap bulan baru dia ada acaranya, setiap hari ada kambing, pagi ada korban, sore ada korban, setiap hari. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu di padang gurun persembahkan untuk siapa itu semua? Berarti, saudara, bukan masalah persembahannya, benda yang dipersembahkan kambing domba, tapi siapa yang mempersembahkan itu yang Tuhan urus, saudara. Bukan dari persembahannya, tapi siapa yang mempersembahkan. Uang sih tetap sama, betul? Loh, apa beda uang diskotik bau bir? Bau bir. Wah, bau anu nih. Wah, bau. Ada nggak bau? Sama toh. Apa ada stempelnya kalau 100-an ribu dari sana agak gelap karena dunia malam. Kalau yang dari anu yang bisnis halal terang uangnya lebih kilat begitu. Ada nggak? Nggak ada, saudara. Jadi di sini kita belajar yang poin kedua ya. Jadi jangan dilebih-lebihkan. Dalam arti ya seperti tadi kan jumlah dilebih-lebihkan, betul? Terus apa lagi? Dengan merasa kasih yang lebih baik nanti lebih berkenan. Tuhan tidak peduli saudara kasih yang 1.000 rupiah atau 100 juta rupiah. Yang penting hidup kita taat dulu. Jangan mengganti ketaatan dengan persembahan. Tuhan katakan, jangan pernah beranggapan tadi kan, yang pertama dilebih-lebihkan kan. Yang kedua, jangan merasa persembahan mengganti kewajiban kita untuk berubah karakter. Persembahan menggantikan apa? Kita punya kewajiban untuk memperbaiki hubungan kita suami istri. Ya, hubungan dengan anak. Jangan merasa persembahan itu menyelesaikan semua hal. Saudara, banyakan pelayanan teori, bukan pelayanan praktek. Ayo saudara beri lebih banyak, beri lebih banyak. Tapi dia sendiri nerima dan nggak pernah bisa beri. Ya, jadi harus pakai pesawat. Nah, saudara, ya baik. Jadi poin yang kedua, kembali kita mau belajar, saudara. Sekarang ini fokusnya bukan ke karakter kita, bukan ke sifat kita yang brengsek, bukan ke hidup kita yang perlu dirubah, tapi selalu tentang duit. Orang tidak akan berat kasih duit sepanjang tidak mengutik-utik gengsi, dosa, kesalahan. Jadi kita mau belajar yang kedua apa? Ya, kita mau mengajar orang benar di mata Tuhan, benar di mata Tuhan, sifatnya, betul, pola pikirnya, itu supaya benar di mata Tuhan, bukan cuma duit, saudara. Coba sekarang perhatikan, ya. Kalau saudara sangat dihina orang, dengan saudara kehilangan 5 juta, pilih mana? Dihina orang, dipermalukan orang, difitnah orang, dijelekin orang, pilih mana? 5 juta dipertahankan atau? Nggak apa-apa deh 5 juta saya kasih, apa itu jangan macam-macam, betul? Buat orang, saudara, lebih banyak kadang gengsinya, betul? Nama baiknya lebih penting dari uang, kan? Betul?
Jadi Tuhan maunya dari tadi kita udah belajar kan. Yang penting bukan persembahannya, tapi siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan dengan motivasi apa, betul? Kalau saudara baca, ya, waktu Tuhan Yesus berdiri di dekat kotak persembahan, orang-orang kaya, betul? Kata kitab kita memasukkan banyak banget. Lihat deretan orang kaya, loh. Terus datang orang miskin. Begitu tuh urutannya. Sudah pernah saya tanya dulu. Yang pernah baca itu berapa orang? Kan orang-orang kaya memasukkan banyak. Berarti kan di situ tanpa sadar ada perlombaan dong. Gua masukin segini. Ya kan? Terus lu bisa masukin segitu nggak? Kan gitu intinya kalau orang-orang kaya. Ini yang kaya juga, wah jangan pikir saya nggak bisa, saya juga masukin lebih dong. Si miskinnya nggak berani tanding, kenapa lo? Pasti kalah dong. Tadi dia apa? Sudah kaya-kaya masukin, baru si miskin muncul, amen. Taruhin cemplung, ting bunyinya tuh. Ini saudara, ya tuh tambah merdu bunyinya, tambah kecil nilainya, amen. Duh, iya apa enggak? Loh kalau saudara persembahkan 100 ribuan bisa bunyi nggak? Klepak gitu bisa? Nggak ada bunyinya kan lewat, tapi kalau uang logam, ting, betul. Nah, saudara berarti apa? Mereka mempersembahkan saya nggak tahu, tapi orang-orang kaya kan maaf kata, ya kadang-kadang gengsi sesama mereka tinggi. Orang miskin aja gengsian, amin. Misalnya tetangganya beli TV baru, dia juga pengen beli TV baru, betul? Miskin aja gengsian, apalagi orang kaya, amin. Tuh. Ya toh. Alkitab dengan jelas itu orang-orang kaya masukkan banyak. Saudara, berarti apa? Orang-orang kaya pada mau nunjukin, ya kan? Duitnya. Itu kan? Saudara. Sementara si miskin nggak berani nunjukkan kan? Tapi yang aneh, saudara, Tuhan tahu jumlahnya berapa, amin. Sedangkan yang kaya cuma disebutkan mereka masukkan banyak, jumlahnya Tuhan nggak tahu. Nggak disebutkan Tuhan tahu berapa kan? Tapi begitu 2 peser disebut Alkitab, betul? 2 peser. Bisa jadi 1. Kalau banyak memang perlu waktu ngitung, amin. Ya apa enggak? Kalau sedikit nggak perlu hitung dong. Ya ini selembar tuh tahu, tapi kalau berlembar-lembar nih berapa? Tak hitung sih. Gitu dong. Ya apa enggak? Bisa. Ayo sekarang kita belajar coba membayangkan peristiwa itu seperti apa. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi poin yang selanjutnya itu Tuhan mau apa? Saudara bisa kasih apa saja sama Tuhan secara materi. Tetapi kalau kita punya hidup nggak benar, itu nggak bikin Tuhan seneng. Tuhan nggak mata duitan. Ya, tapi Bapak kan kemarin ngumpulin persembahan. Lah, ya ngumpulin persembahan. Ya, buat si Om. Mana si Om? Itu bukan buat saya. Karena Tuhan suruh kita memberkati beliau. Dia nggak pernah cerita sama saya, dia nggak pernah pasien bantu doa, saya sedang nggak punya duit, nggak pernah. Tapi Tuhan suruh kita berbuat buat dia. Saya minta, bukan buat saya. Jadi, sekarang kita mau perhatikan apa? Ya, persembahan memang ada, tapi persembahan itu bukan untuk Tuhan loh, tolong perhatikan. Tapi untuk para hamba Tuhan, untuk orang-orang Lewi. Lihat, ada nggak persembahan perpuluhan disebutkan kau bawa untuk Tuhan? Nanti saudara buka seluruh Alkitab, nggak ketemu ayat. Betul? Kenapa? Waktu Yosua masuk membawa orang Israel pergi masuk, ya terjadi pembagian tanah toh. Orang suku Yehuda dapat begini, suku ini terus, suku Lewi juga dapat. Suku Lewi disebarkan ke seluruh suku yang ada. Tolong diperhatikan. Terus setiap tahun Tuhan memerintahkan mereka apa? Setiap tahun orang Lewi harus berjalan keliling di suku yang dimana mereka tinggal untuk mengumpulkan perpuluhan. Untuk siapa perpuluhan itu? Orang Lewi. Not for God. Jadi Tuhan nggak butuh duit, Tuhan butuh kitanya. Makanya Tuhan bilang persembahkanlah tubuhmu. Kalau ini untuk Tuhan, kalau untuk hamba Tuhan. Bisa ditangkap maksudnya? Itu dari Alkitab dari dulu bilang begitu. Ya. Tuhan butuh diri kita untuk dipersembahkan. Kenapa perlu kita ada perpuluhan? Karena zaman dulu kan orang Lewi nggak boleh kerja tuh. Betul, harus melayani. Lah kalau dia nggak boleh kerja, dia nggak dapat warisan, dia semua terus. Makanya diaturlah sistem sosial oleh Tuhan. Orang-orang yang kerja dari suku-suku lain, perpuluhannya kasih orang Lewi. Gitu loh. Jadi itu sistem pengaturan sosial, social security system. Tapi zaman sekarang banyak orang Lewi lebih kaya dari pengusaha. Amin. Betul? Loh,
Zaman dulu mereka dipelihara oleh orang Israel, tapi sekarang mereka lebih kaya daripada. Nah, itu masalahnya. Terus saudara ngekei terus, itu kan penyakit. Amin. Habis dia diberkati, saya harus kasih dia supaya berkat balik ke saya. Amin. Saudara bukan memberkati, tapi menginvest. Betul? Bisa bedakan? Bisa bedakan memberkati dengan menginvestasi? Saya invest ke dia, betul? Kenapa enggak saudara urusin, saudara punya orang tua yang mungkin butuh, saudara punya kakak, adik mungkin saudara-saudara yang butuh. Jangan dikurangi, ditambah-tambahi. Saudara ngerti maksudnya? Ayo terus, saudara kasihan. Kenapa? Ada 2 orang wanita yang saya kenal, ya. Mereka ngeluh, kenapa? Kok suruh ngasih? Katanya kalau kita kasih diperkaya. Mereka sudah orang kaya sekali. Kenapa enggak suruh gelandangan-gelandangan, ayo kasih nanti kau jadi kaya? Ayo. Kenapa kau emak pengusaha? Halo? Karena memang kembali prinsip ekonomi. Semakin besar penghasilan, semakin kecil untuk konsumsi. Semakin kecil penghasilan, seluruhnya untuk konsumsi. Jadi nggak bisa ada investasi. Itu pelajaran dasar SMA kelas 1 ilmu ekonomi. Nggak usah kuliah. Masa lupa. Baik, jadi kita mau lihat kembali ya. Yang pertama nggak boleh ditambah-tambahin, betul? Sudah? Ya, jadi 10% is 10%. Jangan dijadikan 20, 30, 40 itu. Tapi kalau saya mau memberi lebih, silakan memberi lebih. Tapi kita nggak boleh menyuruh orang memberi lebih. Oke, Tuhan pun nggak nuntut. Kemudian yang kedua, tadi apa? Yang kedua, poin yang kedua tadi. Sudah ngantuk? Sudah ngantuk kita selesai. Saya santai aja, mesti kita break, banyak ngobrol di luar. Amin. Ya, kadang-kadang dengar firman tidak segar, tapi ngobrol-ngobrol menyegarkan. Bisa curhat, bisa cerita, ketawa-ketawa. Baik. Yang kedua poinnya apa tadi? Persembahan tidak bisa menggantikan ketaatan. Persembahan tidak bisa menggantikan kerinduan Tuhan melihat kita hidup benar sesuai maunya. Ingat itu, kita nggak bisa mengganti persembahan hidup benar dengan duit tok. Duit kita kasih sementara hidup kita nggak benar. Ya. Yang ketiga, yang terakhir tadi. Apa yang ketiga? Persembahan berapapun jumlahnya tidak berarti tanpa motivasi yang benar. Bisa? Karena Tuhan bukan ahli pengganda uang. Jadi nggak bisa saudara nggak bisa kerja tapi punya uang titip di situ terus digandakan. Ya saudara juga tetap harus kerja. Jadi jangan, saya punya uang ini 1 miliar daripada nabung di bank BCA mungkin atau bank lain paling berapa persen sekarang kan potong pajak, potong ini paling 4% jadinya kan. Betul? 4% berapa dapat? Baik kita setor ke sana, insya Allah tahun depan dilipat gandakan, betul? Betul. Kalau tidak dilipat gandakan kita gulung tikar, amin. Saudara, jadi makanya kita bikin doa malam ini saudara supaya saudara belajar peka sendiri. Nggak bisa dipengaruhi dengan LCD, dengan caption dari video. Nggak bisa. Kenapa? Tuhan, aku suruh nabur nggak? Biar aku tonton dibuat visi dibuat ditampakkan begitu membuat terenyuh hati, begitu membuat simpati. Kalau nggak aku nggak disuruh, nggak ada urusan. Jadi saudara berjalan dalam roh, bukan ngeroh-ngerohan itu. Rasanya saya habis lihat itu nangis. Tuh, kasihan banyak orang susah. Ya udah saya keluarin duit. Belum tentu Tuhan suruh keluarin. Halo? Tapi Pak, kan tujuannya baik. Ingat, selalu mau membangun bait Allah dengan menciptakan penderitaan bagi rakyat Israel. Karena dia berlebih-lebihan. Kalau dari duitnya sendiri, go ahead. Tapi jangan dari duit rakyatnya. Ya, tapi kan hadirat Allah turun di situ. Betul, Tuhan turun di situ. Tapi Tuhan bukan karena kemewahannya kan Tuhan turun di situ. Oke, sekarang berapa poin bisa kita belajar? 3. Sekarang kita masuk yang keempat, saudara. Ya, contoh firman Tuhan.
Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan sama kepada mendengarkan suara Tuhan? Kembali ke prinsip 3 poin yang tadi, kan kita sudah belajar. Kemudian, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Lihat saudara, ya, yang dikatakan, apakah Tuhan berkenan mendengar, ya? Terus yang di bawahnya memperhatikan, ya, lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Berarti apa saudara? Di sini ada 2 poin. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya lebih jelas, di bahasa Indonesia tidak, dua-dua diterjemahkan mendengarkan dan memperhatikan, ya. Tapi yang penting di sini apa, saudara? Tuhan bilang, aku lebih senang umatku mendengar. Bisa ditangkap maksudnya? Aku lebih senang umatku mendengar. Aku lebih senang umatku itu bukan ikut liturgis korban-korban, tapi membangun hubungan dengan aku. Kan selalu sering kita dengar kata, ayo bangun hubungan dengan Tuhan, terus kita bahasa roh. Ayo bangun hubungan. Saudara, bangun hubungan dengan Tuhan tidak dengan bahasa roh. Bangun hubungan dengan Tuhan tidak dengan nyembah, ayo. Seringkali begitu di mimbar, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Itu. Tidak, saudara, tidak ada. Membangun hubungan dengan Tuhan lewat apa? Dia raja, betul? Membangun hubungan dengan raja lewat ketaatan, loh. Betul? Membangun hubungan dengan raja lewat rasa hormat kepada raja itu, betul? Jadi, saudara, Tuhan maunya apa? Ya. Mulai saat ini Tuhan maunya, ayolah kita membangun hubungan dengan Tuhan, bergaul sama Tuhan. Jangan cuma utik-utik tentang duit. Iya kan? Makanya kan bulan lalu saya berikan contoh sama saudara kan. Begitu kita mau kumpulin duit, saya bilang saya duluan 1 juta. Kenapa saya ngomong begitu? Bukan supaya saudara, wah bangga pasien kasih itu. Bukan. Supaya memberi saudara contoh. Jangan sampai saya suruh saudara nabur, saya sendiri nggak nabur. Bisa ditangkap maksudnya? Jangan sampai seperti pengajaran orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata, pulang dengan sorak-sorai diterjemahkan, saudara kalau kasih Tuhan harus sampai rasanya sangat sakit, itu baru namanya persembahan. Kalau tidak sakit, itu namanya sedekah. Jadi kita dibikin menderita untuk bikin dia kaya. Dia aja yang kita bikin menderita, kenapa? Itu pengajaran saudara, sudah malah rela. Ya. Jadi banyak kemudian mereka kecewa karena kenapa? Pak disuruh keluarin aja uang Pak. Sedangkan kita kan punya anak, punya istri, dia katakan. Terus suruh keluar uang. Alasannya, jangan kasih sedekah sama Tuhan katanya. Loh. Pertanyaannya kalau itu benar untuk Tuhan, mari kita uji. Betul? Betul. Taruh uang itu terus kita doakan aja 2 jam. Hilang enggak uang itu? Kalau tiba-tiba seret naik ke atas, itu Tuhan ambil. Betul? Tapi kalau seret masuk sini, itu bukan Tuhan yang ambil. Itu diajar, mereka diterima. Padahal Alkitab terjemahkan orang berjalan maju sambil menjujurkan air mata. Pulang pasti dengan suara saya. Berarti apa? Dia sambil berjalan, dia menabur. Betul? Betul? Bukan uang. Nabur itu bisa ketaatan. Nabur itu bisa, apalagi penderitaan. Nabur itu bisa kesabaran menunggu waktu Tuhan. Itu semua taburan. Tidak hanya uang. Sekarang kembali ke kebenaran firman yang tadi. Sebelum kita break, ya. Lihat ayat ke-23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Lihat saudara. Durhaka. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya rebellion. Berontak. Pemberontakan. Jadi maksudnya apa saudara? Tuhan menganggap kita berontak kalau mengerjakan sesuatu tidak seperti yang dia perintahkan persis, tetapi memakai pikiran, menambah, menguranginya, menghitung untung ruginya, dan lain-lain. Itu sama dengan Alkitab bilang apa? Penyembahan, apa dikatakan? Dosa bertenung. Lihat saudara, orang pergi petenung, saudara tolong perhatikan ya. Tuhan memakai nubuat untuk menjelaskan masa depan. Tuhan memakai nubuat untuk menyingkapkan sesuatu. Setan memakai roh tenung untuk menandingi nubuat. Saya ulang lagi. Ya. Kalau saudara nanti kita belajar lebih dalam tentang karunia Nabi, saudara akan ada juga karunia petenung. Nah, lihat. Waktu Rasul Paulus pergi ke satu kota, ya kan? Ada seorang anak perempuan yang punya roh tenung. Oleh tenungannya itu tuannya mendapatkan kekayaan. Nah, tenung juga bisa melihat masa depan, saudara. Misalnya, ya beli tanah ini, nanti jadi cuan. Itu juga bisa nubuat atau tenung.
Itu sama fungsinya, ya. Tapi dari roh yang sama sekali berbeda. Terus, saudara misalnya doa lagi waktu Saul hilang, dia punya apa? Keledai hilang, dia pergi Samuel kan? Pergi tanya, ini keledainya hilang kemana? Dia tanya Samuel. Ada petenung juga yang bisa beritahu sesuatu ini barang saya hilang atau begini di mana? Ada? Nah, kenapa Tuhan katakan apa yang kita lakukan ya? Kalau tidak persis seperti yang Tuhan mau, masih kita pakai otak, pakai analisa, terus pakai motivasi yang berbeda, itu dianggap sebagai apa? Pendurhakaan di mata Tuhan. Ya, itu dianggap durhaka, dianggap berontak, dan itu dianggap dosa tenung. Maksudnya apa, saudara? Ya, perhatikan. Orang pergi ke petenung, itu kan tidak berhubungan sama Tuhan. Amin. Amin. Berhubungan dengan roh jahat. Ya apa tidak? Nah, sekarang orang pergi cari hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini pasti akan berhubungan sama Tuhan. Toh, tanya Tuhan, toh. Ketemu sama Samuel, langsung Samuel ngomong apa? Sudah, kamu punya keledai sudah ditemukan, betul? Loh, kok tahu Samuel? Apa ada yang nge-break sama dia? Break Nabi Samuel lapor, itu Saul punya itu begitu? Enggak tahu, atau SMS, betul? WhatsApp sama dia? Tidak kan? Tapi dia tahu, saudara. Nah, kembali ke sini ya. Kenapa apa yang kita lakukan tidak dengan motivasi yang benar, tidak persis seperti yang Tuhan mau, dengan pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Salah satunya, kalau saya kasih lebih banyak, pasti dapat lebih banyak. Itu tidak ada ketulusan. Saya pernah maksudnya sama saudara kemarin kan? Waktu saya debat sama Roh Kudus. Ya kan, yang kemarin hadir, saya cuma ulang karena banyak yang tidak hadir. Jadi, waktu saya katakan, Tuhan, kan katanya firman-Mu bilang petani yang mengharapkan tuaian. Petani yang menanam dialah yang mengharapkan tuaian. Berarti kan kalau kita beri sesuatu, kita mesti berharap. Tuhan jawab, ya nek kamu petani. Loh, tapi kan firman-Mu bilang begitu. Ya kalau kamu petani, Tuhan bilang, kamu petani. Ya bukan. Terus, tapi kan firman-Mu bilang gitu. Tuhan katakan, kamu tuh kekasihku. Kalau kekasih, kasih kekasihnya hitung-hitungan enggak? Berharap balik enggak? Tidak. Berarti apa, saudara? Kalau orang masih tidak benar-benar kenal Tuhan, ayat itu yang dipakai. Ayat yang selalu ada janji. Tapi kalau dia cinta Tuhan, sudah nggak pakai ayat itu lagi. Karena semua yang dia lakukan tidak lagi hitung untung rugi. Yang penting kekasihnya senang. Saudara, oh gitu ya Tuhan. Berarti ada ayat untuk anak-anak, ada ayat untuk orang dewasa. Jadi ayat yang anak-anak jangan dipakai di orang dewasa. Tapi orang dewasa senang dengan ayat anak-anak. Betul? Karena itu gampang. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak perlu belajar matematika repot-repot. Betul? Saudara, ini Iwan, ini Budi. Betul? Kan itu zaman dulu, saudara. Baik. Ya. Lihat lagi. Ya, kita akan kembali ke awal. Orang Israel lihatlah kambing domba yang gemuk-gemuk dipilih toh. Kira-kira pilihnya pakai merem atau pakai mata? Mata. Terus pilihnya jadi apa? Bisa dari pengalaman toh. Kalau ini kambing kayak gini kan, kalau enggak pengalaman kan enggak ngerti juga. Berarti ada pengalaman, ada pengetahuan sehingga dia pilih yang bagus-bagus toh, lembu, sapi, kambing, betul? Nah, terus lihat saudara, ya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan memakai analisa pikiran, itu juga dianggap Tuhan tadi bilang apa? Itu pendurhakaan. Dilakukan tapi tidak sepenuhnya. Makanya kalau saudara perhatikan, orang sering pakai ayat Maliaki 3 ayat 10. Apa? Bawa persembahan perbuatan terus apa? Ujilah Saudara pikir waktu Tuhan bilang ujilah aku itu Tuhan itu kasih janji waktu ngomong begitu? Tidak. Coba baca dari ayat atasnya. Tuhan mangkel sekali. Tuhan jengkel sekali. Sampai Tuhan bilang uji. Alias apa? Kalau aku suruh kamu lakukan sesuatu, itu ada maksudku. Kalau kamu dapatnya sekarang, uji aku. Berarti kan Tuhan jengkel tuh. Betul, Tuhan mangkel. Nah, terus kita disuruh bawa perpuluhan untuk menguji Tuhan. Lah, Tuhan lagi mangkel, saudara uji lagi. Saudara, kadang-kadang apa? Lihat di sini, saudara. Itu tidak dibaca dari awal kan. Tuhan jengkel kan. Dari pasal pertama, pasal kedua itu Tuhan marah. Maka Tuhan bilang, bawa dan uji aku. Maksudnya apa? Apa yang aku suruh kau lakukan, aku tidak pernah rugikan engkau. Kan begitu kata Tuhan sebenarnya maksudnya. Terus, jadi kalau engkau merasa rugi, sekarang kau antar, kau buktikan aku bagaimana. Berarti dia itu sedang kasih janji yang indah atau dia sedang menyampaikan dengan marah. Marah toh? Betul. Tapi kita diajar, ayo sekarang bawa persembahan, uji Tuhan. Loh,
Tuhan lagi sensitif, saudara buat lagi yang sama seperti orang Israel. Makanya, saudara, sukalah baca firman. Sukalah baca firman. Jangan cuma terima matengnya. Jangan cuma amin, amin. Pokoknya dibilang, lakukan nanti terjadi, lakukan terjadi. Apanya? Ya, jadi dianggap itu apa? Dosa bertenung. Dosa tenung apa? Jadi dia tidak sedang berhubungan sama Tuhan, tapi berhubungan dengan roh jahat. Nah, kembali dia, saudara. Berarti dia tidak mau mendengarkan suara Tuhannya, tapi dia mau mendengarkan suara roh jahat. Itu yang dia taati. Nah, oke, lanjut sedikit. Habis ini kita akan rangkum jadi sebuah pengertian, ya, baru akan menjadi lebih jelas. Terus. Ya. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kalau bahasa Inggrisnya bilang stubbornness. Stubborn itu artinya kepala batu. Artinya orang kepala batu apa? Diberitahu dia tidak terima, itu pertama, betul. Dikasih nasihat nggak bisa masuk, amin. Terus apa lagi kepala batu? Dikasih tahu sesuatu punya alasan terus-menerus untuk membantah, itu kan kepala batu. Betul, saudara? Kalau punya anak kepala batu kan kasih tahu enggak dengar, kasih tahu dia bantah-bantah terus, itu kepala batu. Nah, saudara, perhatikan di sini. Mengapa firman Tuhan katakan tadi, ya, itu dianggap apa? Orang kepala batu. Saudara, padahal Saul kan dengan semangat pergi perang nih, pergi cari orang Amalek. Tapi kembali Tuhan bilang selesaikan semua, dia tidak. Berarti apa? Saudara dan saya dianggap kepala batu kalau saudara dan saya tidak benar-benar lanjutkan pengorbanan Kristus di kayu salib sampai pengudusan, sampai hidup benar, sampai hidup seperti mau Tuhan. Itu namanya kepala batu. Cuma mau apa? Keselamatannya. Mau apa? Berkatnya. Tapi tidak mau hukum-hukumnya. Itu orang kepala batu. Saudara, ya, waktu saya di Sydney kemarin saya dikasih pinjam buku, 5 buku. Ya. Itu riwayat hidup lengkap daripada hamba Tuhan namanya William Branham. Ya, hamba Tuhan satu-satunya di dunia kalau khotbah ada api di kepalanya. Ada foto-fotonya, itu keluar api, saudara. Bukan dari kepalanya keluar api, tapi di atas kepalanya itu ada api menyala selama dia khotbah. Orang bisa lihat semua. Ya, tidak ada hamba Tuhan satupun sampai hari ini yang orang khotbah ada api di atas kepala dan bisa dilihat semua orang. Ya. Ya, jadi sebelum tahun 50-an dia khotbah mujizat luar biasa. Kemudian Tuhan mulai bilang, sekarang berhenti hanya ngurusi mujizat, sekarang pengajaran. Mulai tahun 50 dia ditolak. Ditolak terus karena dia tidak lagi ngurusi apa? Tentang kesembuhan dan mujizat dalam pelayanan, tapi mulai pengajaran kebenaran. Ya, makanya di buku kelimanya judulnya adalah ya, William Branham, His Teaching in Rejection. Artinya pengajarannya dan penolakan yang dia alami. Jadi orang Kristen, saudara, dari zaman ke zaman itu cuma senangnya mujizat, senangnya apa lagi pertolongan, senangnya itu. Kalau sudah pengajaran pasti ditolak. Makanya waktu saya baca buku kelima itu saya bilang terima kasih Tuhan. Jadi saudara, orang Kristen itu paling senang apa? Ayo saudara-saudara yang miskin jadi kaya, amin. Amin. Lah kalau semua orang miskin jadi kaya, kita akan sulit cari pegawai, bos-bos. Betul? Semua orang kaya tidak ada pegawai. Betul? Dia ngepel tokonya sendiri, jaga tokonya sendiri, ngantar barang sendiri. Dia tidak jadi bos, amin. Jadi kuli dia. Betul? Loh. Makanya kan sudah diatur, amin. Ya toh, ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau semua orang kaya, betapa kacaunya dunia ini. Saudara pergi bengkelnya bilang, maaf Pak, tidak ada montir, semua sudah jadi kaya. Ya, makanya sudah diatur Tuhan, amin. Ya, jadi yang kaya sudah diatur, yang miskin juga ada. Tapi yang miskin, yang kaya tidak pernah mau jadi miskin, yang miskin selalu ingin jadi kaya, amin. Dan tidak pernah mau giliran tukar nasib, amin. Loh, iya apa enggak? Ada enggak orang kaya bilang, tuh aku udah kepingin Tuhan ganti nasibku jadi nasib. Tapi yang miskin selalu ingin tukar nasib sama orang kaya, amin. Nah, terus yang kalau ini tidak mau tukeran, ini mau tukeran, bagaimana? Tak terjadi, ya saudara. Sekarang kita akan rangkum semuanya, ya. Kita mau belajar lakukan persis seperti yang Tuhan mau, tidak tambah, tidak kurangi. Tadi contoh-contoh ditambah-tambah banyak, loh.
Jangan mau lakukan kalau banyak tambahan-tambahan. Saya mau ulang sama saudara. Ya, jangan mau lakukan tambahan-tambahan seperti tadi. Bumbu masak diperpuluhkan. Alkitab tidak ajar, yang di Alkitab ajar hasil panen diperpuluhkan. Bukan bumbu masak, beli bumbu masak pun jadi perpuluhan. Apa itu? Tuhan tidak terima persembahan dari orang berdosa. Jadi jangan saudara dan saya kemudian nggak apa-apalah, betul kan? Habis itu kita kasih perpuluhan jadi bersih, betul? Itu kan diajar sama saudara, betul? Kenapa saudara harus bayar perpuluhan? Ada yang mengajarkan, saudara kan nggak tahu orang yang usaha bisnis sama saudara, beli barang saudara, uangnya dari mana? Itu pengajarannya. Terus supaya uang itu 100% bersih, saudara kasih Tuhan 10%. Berarti apa? Tuhan terlibat pencucian uang. Amin. Nih, berarti kalau Tuhan dikasih 10%, Tuhan mengadakan money laundering. Saudara. Oke. Nah, terus yang terakhir tadi ingat ya. Karakter kita dan jangan hanya mempersembahkan duit, tapi persembahkan hidup yang benar. Diperbaiki karakternya, kelakuannya, itu semua diperbaiki. Jangan cuma uang doang kita persembahkan. Saudara dan saya tidak bisa sogok Tuhan. Terus jangan ingat berhubungan dengan Tuhan yang kudus kita akan dikuduskan. Ya. Makanya Tuhan bilang orang keras kepala itu, orang durhaka itu sama dengan dosa bertendung. Karena dia tidak menganggap dia berhubungan dengan roh yang bisa kompromi. Dia berhubungan dengan roh yang tidak memperdulikan dia benar atau salah.